Allahumma wa ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatin salat salaman Allah salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufidin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kan sudah pagi-pagi setelah subuh imannya itu enggak jelas. Padahal jadi muslim itu kan pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau sudah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasannya untuk para anbiya wal mursalin utusan Allah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau hidupnya selamat ya nurut sama Allah yang sudah ngatur cara hidup lewat utusannya yaitu Muhammad. Nah, salah satu yasfa'u yawmal qiyamah thalath. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok yang akan syafaat. Anbiya, thumma ulama, thumma syuhada atau kama qala. Yang para ulama ada urutannya begitu. Jadi yang berhak ngasih syafaat hari kiamat nomor 1 siapa? Para nabi. Berarti yang ngasih syafaat Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya berhak bisa memberikan syafaat. Dan kita paling untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Sementara paling besar, paling luar biasa itu hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bejonya kita. Tentunya yang nomor 1 syafaat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua lagi umat Nabi Muhammad SAW sama dengan umatnya Nabi Nuh, gak sama dengan ulama umatnya Nabi Musa, gak sama dengan ulama umatnya Nabi Isa. Kalau ulama umatnya Nabi-Nabi dahulu ulama ya kelasnya ulama, tapi begitu ulamanya Nabi keambia Bani ulama umatku, sabda Nabi SAW, seperti nabi-nabinya Bani Israel. Jadi ulamanya umat Kanjeng Nabi ini pangkatnya tinggi. Dan ulama di negara kita, alhamdulillah, Indonesia ulama oleh banyak yang sudah meninggal. Yang ketiga, ada orang gugur sebagai nah, ikhwani rahimahullah, nggak akan panjang. Kalau kesel ya mandek hatinya kesel.
ternyata alam. Kenapa masuk? Oh. Ya. Selamanya putus-putus. Karena nggak ada persyafaat. Nggak ada persyafaat wifi. Ya. Jadi menyebabkan suaranya putus. Lanjut ya, nyantai saja. Majelis pagi itu ya jangan tekan-tekan. Kalau tekan-tekan pagi sudah tegang kan ya repot hidupnya. Nah, jadi yang berhak memberikan syafaat tadi siapa? 3 kelompok manusia. Di hari kiamat nanti para nabi dan rasul otomatis. Yang kedua ulama, yang ketiga syuhada. Nah kita umat Nabi Muhammad SAW berarti jatah kita ini jatah yang paling besar dibandingkan umat-umat yang lain. Nah yang jadi masalah itu banyak yang nggak paham syafaat itu apa. Syafi'ul a'zam, kalau bahasa Indonesianya juru selamat terbesar, juru selamat teragung. Jadi syafi' itu artinya juru selamat yang ahli memberikan pertolongan, yang ahli memberikan pertolongan. Pertolongan dalam bentuk apa? Contoh, ini makna syafaat biar kita ngerti. Saya mau daftarkan anak ke sekolah. Prosedurnya A sampai Z. Kebetulan kepala sekolahnya sahabat saya. Terus saya bilang sama kepala sekolahnya, tolong saya mau daftar anak saya sekolah di sini. Kata kepala sekolahnya, tak urus. Prosedur A sampai Z dijalani, tapi yang ngurus bukan saya, yang ngurus kepala sekolah. Kata kepala sekolahnya, saya yang ngurus. Pertanyaan saya, beres atau nggak beres? Beres atau nggak beres? Beres. Saya capek atau nggak capek? Enggak. Yang capek siapa? Enggak juga. Kepala sekolah nggak capek. Kepala sekolah tinggal bilang sama bagian tak tahu usaha. Anak Habib Novel, ya datanya ini bereskan di sekolah ini diterima, selesai. Berarti syafaat itu adalah kemampuan memberikan pertolongan kepada seseorang ketika urusannya model-model begini. Ya, bukan orang mau kena gempa terus selamat. Nah ini bukan bab syafaat, itu namanya nanti pertolongan, lain lagi, bukan syafaat. Ya itu namanya pertolongan. Tapi kalau syafaat urusannya yang model begini-begini. Mau nikah dengan anaknya Pak RT, misal siapa di sini yang belum nikah? Jangan saya yang dibocor tuh. Masalah. Nah, mungkin ada yang di samping kanan saya yang mana wallahu a'lam gitu kan ya. Samping kanan kan itu kan yang mana. Kok anaknya Pak RT menarik hatinya solihah. Nggak tahu RT mana ya, bukan Rorombor ya, mana ini? Rorombor, Ombo ya? Rorombor, bukan. Anaknya Pak RT entah di bagian bumi bagian mana yang jelas RT itu ada cuma di Indonesia. RT. Anaknya kok cantik solihah. Satu kampung itu mengatakan ini anak solihah. Nah ada pemuda senang sama anak tadi. Cuman kok al-malaratu tingkat pol. Sak kampung paling melarat dia. Paling miskin satu kampung. Cuman semangatnya anak Pak RT. Anak Pak RT. Sementara Pak RT ini orang paling kaya satu kota. Oh, Masya Allah, bukan satu RT, orang paling kaya satu kota. Sementara Pak RT itu muridnya Habib Abu Bakar. Pak RT muridnya Habib Abu Bakar. Anak muda tadi
anggota majelis beliau. Masya Allah. Ngomong sama Habib Bakar, Bib, tolong, ya, tolong saya itu seneng dengan anaknya sahabat jenengan, Solihah. Habib Bakar lihat, ya Allah, ini kasusnya berat. Cinta luar biasa, modalnya serba terbatas. Modal serba terbatas. Tapi dia punya modal satu, kenal Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar kenal anak ini anak baik, ahli majlis. Masya Allah, majulah Habib Abu Bakar ngadep Pak RT paling sugih sakota. Anakmu yang satu itu, yang cantik, yang solihah itu, jangan berikan siapa-siapa. Siapa Bin? Murid saya, Sendiko Dawu. Lah itu diterima lamaran bukan gara-gara anak muda tadi, gara-gara yang melamarkan. Nah ini namanya syafaat. Ini namanya syafaat. Berarti orang kalau minta syafaat, dia paham posisinya kalau dia itu sebetulnya nggak layak, atau paham posisinya dia layak? Paham posisinya dia tidak layak, satu itu. Atau mungkin layak tapi ruwet, terlampau lama nanti. Kalau mengikuti prosedur nanti terlampau lama, butuh syafaat. Biar apa? Biar cepat. Ya biar cepat. Kalau begitu cari syafaat ini enak atau enggak enak? Enak. Lah, alhamdulillah belum cari udah dikasih. Belum kita cari, kita udah dikasih. Yasfa'u yaumal qiyamah salat. Yang bilang Nabi Muhammad SAW, nanti di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Artinya di dunia itu biasa bab syafaat. Di dunia biasa bab syafaat. Pak RT bisa ngasih syafaat, Pak Lurah bisa ngasih syafaat untuk urusan-urusan dunia, kan begitu. Nah di akhirat nanti siapa yang bisa ngasih syafaat? 3 kelompok manusia. Nah 3 kelompok manusia ini kalau di akhirat saja bisa, nah kira-kira di dunia bisa atau nggak bisa? Ya luwe-luwe, jauh lebih bisa. Berarti amalan agar kita dapat syafaat ini amalan penting atau nggak penting? Penting. Karena begitu dapat syafaat, sebetulnya kita itu nggak layak selamat di kuburan. Wong amalnya ya gak karu-karuan. Sebetulnya harus diinterogasi malaikat mungkar wa nakir. Malaikat mungkar wa nakir tugasnya interogasi kubur. Masya Allah. Kira-kira berani berhadapan sama mungkar wa nakir? Ya mesti ngadepi. Nah biar gak berhadapan ada caranya, minta syafaat. Ya, tolong nanti malaikat mungkar wa nakir gak usah nanya saya. Caranya gimana? Ya bilang sama Habib Bakar, Bib, tolong nanti kasih tahu malaikat mungkar wa nakir yang satu ini jangan ditanya, karena beliau masuk golongan ulama. Yasfa' yaumil qiyamah, ulama bisa ngasih syafaat. Makanya kita ini disuruh cari syafaat sebanyak mungkin. Seperti cerita yang sering saya sampaikan, satu cerita ini tak balen itu ribuan kali sudah saya sampaikan, karena ini cerita luar biasa, kisah nyata akhir zaman, ketika salah satu pelayan di pondok pesantren Darul Mustofanya Habib Umar bin Hafid tempo dulu, zaman-zaman awal gitu ya, saya dengar ceramah ini dari Habib Umar zaman dulu, salah satu pelayannya meninggal dunia. Lah malamnya itu sesama pelayan yang teman satu kamar mimpi, ya pemirsa, mimpi. Jangan diremehkan mimpi. Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Ya, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf takwil mimpi. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi yang sahih, kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil. Al-Quran tuh pakai mimpi jadi dalil. Imam Bukhari
menjadikan mimpi sebagai sesuatu yang penting sehingga dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Jadi kalau ada kiai, habib, ustaz cerita mimpi, kamu meremehkan syariat Islam. Ngeri. Ya, sebelum diremehkan tak dari itu. Mimpi, biar mantap. Oh, berarti mimpinya orang soleh, mimpinya ulama itu penting. Nah, dalam mimpinya tadi ketemu sama temennya yang Al-Baturu tadi, khodim. Kelasnya kelas khodim, bukan kiai, habib, ustadz, guru, ajengan, bukan syekh, khodim. Bagian ngepel, bagian nyetrika, bagian nyuci, bagian masak di pondok. Dilihat kok pakaiannya ulama di alam mimpi itu, pakaiannya raja-raja. Jubah-jubah yang indah-indah luar biasa. Ya bingung tuh ya. Cek ganteng nih ngojoku dia. Kok bagus betul? Maka ditanya, apa yang kamu dapatkan di alam sana? Jawabannya tambah gak jawab. Jawabannya itu merintah dulu. Kamu lanjutkan jadi pelayan di pondok ini. Kenapa begitu? Karena sejak saya meninggal sampai hari ini nggak ketemu mungkar nakir. Lah kok iso? Iya, ketika jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan, santri-santri yang nyantri di pondok ini itu kan leluhurnya banyak yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Guru-guru yang ngajar leluhurnya juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu saya ini mau disolatkan, maka leluhurnya santri-santri yang di sini dan leluhurnya guru-guru yang di sini yang sudah meninggal dunia, semuanya rohnya datang menyolatkan saya. Karena saya ngewangi gampang no anak cucunya belajar dan mengajar. Masak no, nyuci, ngepel. Coba kalau santri harus nyuci, santri harus ngepel, belajarnya kapan? Kalau kiainya suruh ngepel, suruh nyuci itu ya ngajarnya kapan? Nah ini bagian khodimnya ini akhirnya dilayani gantian. Begitu jenazah diletakkan di masjid, kata beliau, roh saya dijemput. Disolatkan, setelah itu roh saya dijemput, diajak ke alam kubur. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya mungkar wa nakir. Kenapa? Karena beliau berkata, yang satu ini jangan ditanya. Ini namanya syafaatnya ulama. Jadi kalau kelasnya menghadapi mungkar wa nakir itu insya Allah nggak usah sampai ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ulama umati ka'ambiya bani Israel. Nah kanjeng Nabi ini SAW syafaatnya ya juga diharapkan sangat, tapi nanti dulu. Masa urusan kecil-kecil kanjeng Nabi SAW? Yang urusannya besar-besar. Makanya Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Allahumma shalli wa sallim. Aku udah siapkan syafaatku, pembelaan terbesarku untuk umatku yang dosanya besar-besar. Yang umatku dosanya besar-besar, ojo khawatir, aku nabimu, aku rasulmu, aku yang maju. Saya akan perjuangkan biar kalian selamat. Saya akan perjuangkan kalian tidak tersentuh siksa. Saya akan perjuangkan syafaat itu mana syafaat? Aku akan bela perjuangkan. Allahumma shalli ala nabi. Berarti kalau sampai kita dapat syafaatnya ulama enak atau enggak enak? Enak. Makanya kita baca Burda. Karena begitu kita baca Burda, kita baca Simtuduror, baca Diba, baca Barzanji, kitab Dia Ulami dan kitab-kitab maulid yang lain yang jumlahnya unlimited, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Itu di alam sana pengarangnya kan dapat kiriman pahala. Nanya sama malaikat, dari mana ini? Habib novel, ya lengkap gini Habib novel. Bisa begitu ya.
Dari mana ini? Cak Takim. Panggil Gus nanti kan repot tambah. Dari Cak Takim. Dari mana ini? Dari Syekh Fulan, dari Kiai Fulan. Kalau itu istiqomah, kirimannya istiqomah, kira-kira diingat atau diingat? Diingat. Maka ulama tadi akan ngomong, oh, udah yang satu ini saya akan bela dia. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, baca manaqibnya. Kok sering bawakan kalimat-kalimatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, senang sama beliau. Maka beliau yang mengatakan, aku yang akan kasih syafaat dia, aku akan bela dia, aku akan tolong dia. Ingat kisahnya itu yang salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang itu yang di sana teman saya meninggal kok kelihatannya dikubur disiksa karena sering terdengar suara dari kuburannya. Allah Ta'ala itu kalau mau memperdengarkan ya diperdengarkan kan begitu ya. Tapi awak mau coba kerumunan gaya kerumunan naudzubillah min balik sakit jiwa nanti. Gaya kerumunan gak apa-apa gitu. Kalau ini asli bukan palsu, betul-betul diperdengarkan sebagaimana para sahabat diperdengarkan suara tangisnya batang kurma. Sebagaimana sahabat diperdengarkan suara tasbihnya makanan ketika dimakan. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lain. Ada memang hamba-hamba Allah yang untuk hikmah diperdengarkan. Ngadep Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu minta tolong dibantu saudaranya ini, sahabatnya ini, biar selamat di kuburan. Maka Syekh Abdul Qadir radhiyallahu mengatakan, dia pernah belajar sama saya enggak. Belajar sama murid saya enggak. Sekali aja datang pengajian enggak pernah. Makan bareng saya enggak pernah. Di situ beliau menyerah. Wah, saya enggak punya jalur syafaat. Karena enggak ada alaqah, enggak ada hubungan sama sekali. Nah, sahabatnya kemudian ngomong, Kanjeng Syekh, seingat saya pernah suatu ketika antum ini sama rombongan murid naik kuda lewat depan rumahnya. Nah setelah jenengan pergi, itu kan jalanan masih debunya berterbangan karena kuda banyak itu. Maka dia nanya, ini ada apa ini? Kok debu banyak? Yang barusan lewat siapa? Yang barusan lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan murid-muridnya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata, dia lihat debu yang diinjak sama kuda-kudaku dan murid-muridku. Iya, aku bisa berikan syafaat. Radhiyallahu anhu. Diparani kuburannya, didoano, mandek siksa kuburnya. Pemirsa yang nggak percaya jangan percaya. Ya, karena saya ngajari orang yang nggak percaya ya tiwas. Orang nggak percaya diajari yang nggak bakal percaya. Ini saya hanya ngajari yang percaya. Yang nggak percaya silakan dengarkan dan jangan percaya. Ya jangan percaya. Anggap saja ini dongeng gitu ya. Tapi kan ya manfaat dongengnya. Iya. Oh Shinchan saja didengarkan kok. Ya Allah. Doraemon didengarkan. Allah. Superman didengarkan. Spiderman didengarkan. Ceritanya ulama. Dongeng ya. Rungokno dongeng-dongeng. Dengarkan. Ini kan minimalkan dongeng sing apik. Kan begitu ya. Jangan usah dipercaya, tapi didengarkan. Karena kalimat thayyibah. Ini kalimat-kalimat yang baik. Kalau elek insyaallah. Amin. Syafaatnya ulama. Jadi kalau kita biasa baca maulid macam-macam, wah jalur syafaat banyak itu. Jalur syafaat banyak. Pilihannya banyak. Hah? Pilihannya banyak. Mau pakai yang mana? Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai pintu surganya bingung. Buka kabeh. Sayyidina Abu Bakar masuk lewat sini. Dibuka no kabeh. Jalur pintu surganya banyak. Lah kita nih jalurnya yang mana nanti? Gampang. Kalau lewat Kanjeng Nabi SAW, yo luakeh itu. Ikut Kanjeng Nabi, kebuka kabeh. Ikut Rasulullah SAW, akan terbuka semua. Ini belum ceramah loh. Baru jelas no makna syafaat. Nah, ini ngaji ilmu ya, ngaji ilmu pagi-pagi cari ilmu. Karena thariqah alawiyah itu ada ilmu. Jadi thariqahnya para habaib
Dan para kiai yang ikuti para habaib itu thariqahnya cuma satu, nomor satunya itu ilmu. Gak pamer karomah. Karomah itu bukan untuk dipamer, no. Nah kalau konangan ya biasanya Habibnya ngomong ojo cerita-cerita. Beda be awakmu. Viralkan. Beda. Kalau habaib sama kiai punya karomah, jangan cerita-cerita, jangan kasih tahu orang. Nah nanti kalau sudah saya tidak ada, saya sudah meninggal mau cerita boleh. Karena jadi nanti tambahan pahala. Ikhwani rahimakumullah, ini satu makna syafaat. Jadi syafaat itu adalah pembelaan yang luar biasa dari seorang. Makanya dulu para kiai, para habaib itu ngajarkan murid-muridnya, keluarganya nomor satu gimana caranya dapat syafaat. Karena sadar diri kita ini amal ya, masya Allah, sholat ya sholat, tapi sholat sambil ingat dunia ya dilakoni. Sholat sambil mikir utang ya dilakoni. Ya sholat sambil hati benci sama muslim ya dilakoni. Sholat ya sholat, tapi ketika sholat telepon berbunyi ya Allahumma cepet. Ya ini pikir teleponnya bukan sholatnya ini kita. Sodakoh ya sodakoh, alhamdulillah. Cuman sodakoh kita ini kan kadang kalau yang sedekahinya beli kan ya kita sebel. Tak kei, tak ewangi kok kaya ngono. Nah sedekahnya ya ikhlasnya tidak tahu apa. Sedekah kita ini, masya Allah banyak kekurangan tafsir. Makanya kita butuh syafaat. Nah makanya dalam mudah ini disebutkan di bagian doa itu ya, besarkan hati. Satu ini saja nih kalau di jaban nomornya kan sampai duhur, sampai asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak rampung. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Kan begitu. Ya akramal khalqi, wahai ciptaan Allah yang paling mulia. Ini makna Muhammadun Rasulullah. Di antara maknanya itu, kalau kita mengakui baginda Muhammad SAW sebagai Rasulnya Allah, utusannya Allah, yang dikirim Allah, perwakilannya Allah dari kalangan makhluk, ya kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah itu utusannya Allah yang paling mulia, utusannya Allah yang paling afdal. Shallu ala Nabi. Utusannya Allah yang paling luar biasa. Maka diingatkan di sini, wahai utusannya Allah yang paling mulia, siapa yang saya punya selain dirimu untuk menghadapi kemarahannya Allah nanti di hari kiamat? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalam hadis yang super sahih, karena hadis ada yang sahih gitu ya. Kalau saya dibilang super sahih ini, kalau orang ragu yuk kebangetan gitu. Kadang-kadang sudah disahihkan oleh Imam Bukhari, masih banyak yang butuh disahihkan sama yang lain. Kok yang anehnya luar biasa. Hadis sahih, pol sahihnya. Rasul menjelaskan nanti yang dihadapi umat manusia di padang mahsyar. Ini kalau saya bacakan lagi hadisnya aja panjang. Padahal wajah-wajah di hadapan saya ini wajah syafaat minta makan ya. Wajah syafaat minta makan ini. Wajahnya udah minta syafaat sama saya, sampaikan kita lapar gitu. Ya udah tak sampaikan saja gitu ya. Wajah-wajah minimal kan wajahnya Mas Eto ya. Depan saya. Tapi ada apa tambah di ya. Biar jelas betul bab syafaat ini. Bayangkan itu nanti ada muktamar kubro, umat manusia sejagat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kumpul di padang mahsyar, didiamkan sama Allah Ta'ala di situ paling sedikit 1000 tahun, tanpa ada atap selain atap yang Allah ciptakan untuk 7 golongan manusia. Insya Allah kita masuk di dalamnya, amin. Naungan, bentuknya naungannya Allah, apa? Trennya IP, Pol. Nah, karena semuanya bingung, kok nggak selesai-selesai mahsyar ini?
Kalau di dunia kan tidak ada yang nanya loh, dunia kok nggak rampung-rampung ya, kayak dan kiamat nggak begitu ya. Ojo kiamat, saya kan begitu ya. Tapi di mahsyar nanti semua ngomong, biar selesai nih mahsyar, saking beratnya mahsyar. Seperti sekarang, kapan corona rampung, kan begitu ya. Kayak dan rampung nih corona, agar selesai, segera selesai corona. Nanti di mahsyar begitu, selesai mahsyar. Maka rapat kubro memutuskan keputusan umat manusia dan jin. Mari semua menghadap Simbah Adam alaihissalam, menghadap Abuna Adam, kakeknya kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Manusia mimpi ngadep Nabi Adam alaihissalam, minta tolong Nabi Adam ngomong sama Allah, biar mahsyar disudahi, selesai. Langsung saja perhitungan amal, terus yang surga-surga, rokok-rokok, jelas begitu. Jadi kita nggak didiamkan begini yang nggak jelas. Khawatir kami, karena di sini berat. Nabi Adam nyerah. Nafsi, untuk yang satu ini, maaf, saya tak ngurusi diri saya sendiri. Saya itu pernah diperintah Allah, dilarang Allah, jangan makan, jangan dekati pohon yang satu ini. Nah kok saya sempat ngicipi, walaupun sudah dimaafkan sama Allah Ta'ala, tapi saya takut. Sebab Allah tidak pernah marah seperti hari ini, dan tidak akan marah seperti hari ini. Makanya dikatakan idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Ketika Allah yang maha pemurah, di padang mahsyar nanti tajallinya Allah itu bukan dengan kemurahannya, tapi dengan nama Muntaqim, yang maha balas dendam. Kalau bahasa Indonesia maha membalas. Sopo sing ngarep balas pol. Takut semua. Nabi Adam takut. Idhabu ila ghairi. Ojo turun marang aku. Jangan minta tolong sama saya. Syafaat saya gak berani. Minta syafaat yang lain. Itu akhirnya dioper dari satu nabi ke nabi yang lain. Sampai yang paling ujung Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kan mukjizatnya pol-polan juga. Orang meninggal dunia dihidupkan biiznillah, bisu senggol ngomong biiznillah, buta diusap melek biiznillah, budak dipegang jadi krungu biiznillah, lumpuh disentuh melayu biiznillah. Itu Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika sampai pada Nabi Isa, sudah mantap semua ini. Nabi Isa juga ngomong, ojo aku, gak wani, jangan saya. Nafsi, saya juga punya masalah ini. Saya juga punya masalah. Dan nggak usah disebut masalahnya. Ya kan sudah paham semua tuh masalahnya. Untuk yang paham kan ya paham, nggak paham ya nggak usah paham. Karena ini live streaming, nanti forum tertutup saya jelaskan masalahnya. Ya kan? Nah, harus bijak sekarang itu kalau kita itu belajar dan mengajar. Kalau dulu kan nggak ada YouTube. Kalau ada YouTube, kita harus menempatkan omongan kita bukan untuk kita sendiri, tapi untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Maka saat itulah Nabi Isa berkata, idhabu, pergilah kalian ila Ahmad. Kenapa disebut Ahmad? Karena Nabi Muhammad nanti di akhirat itu namanya Ahmad. Kalau di bumi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Berangkat ke Rasulullah SAW. Rasulullah gak banyak ngomong A, B, C, D, Allah marah, Allah ini enggak. Begitu lihat semua datang, Rasulullah mengatakan Analaha. Tak urusani. Aku yang akan menghadap. Saya bereskan, Analaha. Aku yang akan memberikan syafaat. Oh, pemimpin. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Makanya kalau ada orang suka bilang jangan sayid-sayidkan kanjeng Nabi SAW. Waduh, kebangetan ini. Mau kanjeng Nabi sendiri bersabda kok, anak sayyidu waladi Adam, aku sayyidnya anak Adam. Nah kita anak Adam bukan? Anak Isa bawa aku. Anak Adam bukan? Ayo ngomong, anak Adam bukan? Anak putu Nabi Adam alaihissalam. Lah kalau Nabi bilang saya sayyidnya anak-anak Adam, terus kita bilang beliau sayyid kami, betul atau salah? Betul. Makanya kita bilang sayyiduna.
Muhammad SAW. Pemimpin kami adalah Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi bilang, wala faham. Aku ngomong ini gak sombong loh, gak sombong. Saya bicara begini bukan karena sombong. Biar kamu paham. Biar paham, pemimpinnya aku. Wala faham. Diceritakan sama Nabi SAW peristiwa tadi. Terus Rasulullah sujud, yang mengucapkan puji-pujian sampai Allah bilang, dah selesai. Angkat kepalamu, minta apapun dikasih. Umatmu yang masuk surga tanpa hisab bareng dirimu lewat surga pintu kanan, yang lain lewat kiri. Mudah-mudahan kita masuk yang kanan, amin. Bareng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini syafaatnya Nabi SAW nanti yang paling utama untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Nah kita umatnya spesial. Ada syafaat khusus. Nah gimana caranya dapat syafaat? Gimana caranya dapat syafaat? Ya, gampang. Di antaranya yang paling sepele, paling simpel. Siapa yang pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kok gampang bener? Nah kalau sholawat 10 di pagi hari, 10 di sore hari, itu udah jaminan dapat syafaat. Bagaimana kalau satu hari sholawatnya 1000 kali? Ya syafaat kan ya nomor antrinya tuh ya. Nah kalau satu bantu harus diberi syafaat semua ya. Kita mau dapat antrian paling belakang atau antrian paling depan? Ya nggak ngantri. Ya nggak ngantri. Maka Rasul menyatakan aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan atau kama qala Rasul. Nanti di hari kiamat yang paling dekat dengan aku di antara kalian semua yang paling banyak sholawat sama aku. Berarti kalau kita banyak sholawat, dekat kanjeng Nabi SAW. Kalau dekat kanjeng Nabi, sempat ditanya enggak? Yang ada ditanyanya, mau minum apa? Kan begitu. Mau makan apa? Dekat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang di luar ditanya, punya surat masuk enggak? Nah udah di dalam kok sama Rasulullah SAW. Pertanyaannya pelayanan. Kalau yang di luar jauh, pertanyaannya adalah punya surat masuk atau tidak, kartunya dibawa atau tidak. Di luar banyak soal, tapi kalau dekat kanjeng Nabi SAW tidak ada soal. Makanya jalan tercepat menggapai syafaat adalah sholawat. Jalan tercepat menggapai syafaat adalah sholawat. Nah sebagai penutup, untuk menyenangkan wajah-wajah lapar di pagi hari ini. Ya Allah. Ini saya ngomong wajah-wajah lapar juga nggak paham. Ini ada makannya apa enggak, nggak paham. Ya Allah. Pede aja gitu. Apa resepnya? Habib Ali Al-Habsyi, Sayyidul Mu'allim Durat pernah memberikan satu ijazah sholawat. Yang sholawat ini akan mendatangkan banyak rahmat dan sekaligus bisa ketemu wujudnya rahmat, yaitu baginda Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah Al-Muhdah, rahmatnya Allah yang dihadiahkan kepada umat manusia adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu baca sholawat miftah. Bunyinya begini, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Seperti itu. Baca itu. Saya ijazahkan untuk antum semua. Woconan. Sehari terserah, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Jangan kakean nanti kedaderan. Sebagai penutup, alhamdulillah semalam saya majelis tutup ya. Tadi sudah penutup. Saya tambahan. Semalam tuh saya majelis di Probolinggo bersama Yai Miftahul Akhyar. Semoga Allah panjangkan usia dan semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kemudahan. Rois Am kita Nahdlatul Ulama, kiai yang masya Allah, yang alim. Cari orang alim zaman sekarang itu yang ketoan itu susah. Banyak orang alim jadi. Nah kadang kita harus tunjukkan orang alim tapi nggak mau lihat, kan saking budek. Sudah saya tunjukkan nih dia orang alim.
Saya ngomong begini tuh masih banyak orang yang nggak mau lihat juga. Ya, yang betul akhir tuh alim. Masya Allah ilmunya. Tadi malam itu seumur hidup saya udah belajar, nggak ketemu ilmu yang beliau sampaikan. Tadi malam saya dapat ilmu yang, ya Allah, ajib. Mau dengar? Mani piro. Zaman sekarang itu semua bil fulus. Anak fulus gak mulus. Tapi untungnya kalau ilmu itu gratis. Sholawat itu gratis. Zikir itu gratis. Coba kalau mau zikir suruh bayar gimana? Baca sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali. Malaikat ngomong bayar dulu. Masya Allah. Jadi jalan ke surga itu semua gratis, gak ada yang bayar. Sholawat, zikir, sholat, sedekah kan nggak bayar kok. Saonokmu piro sakarepmu, sak rupiah ya sedekah. Niat tok ya sedekah. Aku duit kan sedekah. Ya senyummu untuk saudaramu sedekah. Tapi nek wong sugih mesam-mesem tok berarti ya gendeng. Ya mungkin sakit jiwa kan begitu ya. Orang kaya kok nggak pernah keluar duitnya, kejar senyum, diajak ke rumah sakit jiwa, tolong diperiksakan itu. Kenapa? Kaya tapi kok senyum tok ini bahaya. Duitnya nggak pernah keluar. Jangan-jangan sakit jiwa. Naudzubillah min. Ya Miftahul Akhir, mata Allah bituli hayatnya. Menjelaskan tentang Abu Lahab. Yang sudah saya jelaskan panjang lebar kisah Abu Lahab itu di channel Gria Habib. Channel yang saya buat khusus untuk membahas ilmunya para ulama. Dan juga di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan bahwasannya salah satu keluarganya Abu Lahab bermimpi bertemu Abu Lahab. Di mana cerita ini kitab Sahih Bukhari. Jadi bukan dongeng. Ini ilmu. Bukan dongeng. Bedakan dongeng sama ilmu. Kalau dari kitab hadis Sahih Bukhari kamu bilang dongeng, Masya Allah hawamu. Ini ilmu. Diceritakan ada keluarga Abu Lahab, berarti keluarganya Kanjeng Nabi SAW mimpi bertemu Abu Lahab, terus nanya, apa yang kamu dapatkan? Karena dilihat Abu Lahab itu wujudnya dalam itu buruknya luar biasa, sangat mengerikan. Maka dijawab, setelah meninggalkan kalian, saya tidak mendapatkan kebaikan apapun. Gak ada celah untuk lereng dalam siksa. Karena nasnya Al-Quran jelas. Tapi, loh ada tapinya. Ono illah, tapi setiap hari Senin, di antara jari telunjuk dan ibu jarimu di sini, aku mendapatkan minuman ringanan berupa minuman setiap hari Senin. Jadi sepanjang hari Senin setiap minggu itu selalu dapat minuman. Karena apa? Karena ketika Kanjeng Nabi SAW lahir, Abu Lahab bunga, senang, terus memerdekakan budaknya namanya Suhaibah. Dalam riwayat lain juga ditambah kasih fulus, kasih duit. Ini kisah mimpi, mesti ngomong mimpi meneh. Tapi mimpinya siapa? Bukan mimpi kamu yang mimpinya begitu-begitu. Ini mimpinya paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Mimpinya orang besar, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mimpi ini diketok palu oleh Kanjeng Nabi SAW. Sahih, mimpinya benar. Karena mimpi ini beredar di kalangan sahabat. Bukan satu sahabat, seluruh sahabat mendengar kisah mimpi ini dari mulut ke mulut. Nabi juga dengar, tidak pernah dibantah oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya takrir, diiyakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena diiyakan oleh Kanjeng Nabi SAW, maka mimpi ini jadi hadis. Kalau kamu menolak mimpi ini, berarti kamu menolak sikap Nabi Muhammad SAW. Berarti kamu meremehkan Nabi Muhammad SAW. Ngeri. Makanya hati-hati, coba ngomong tunggang. Jelas semuanya. Nah, ilmunya di sini. Kita kan sering dengar kalau orang sholawat walaupun riak tetap diterima sama Allah, betul? Ada yang mencibir.
Mosok solawat riak diterima, sholat riak nggak diterima. Emangnya solawat lebih hebat daripada sholat? Haji riak nggak diterima, solawat riak kok diterima? Gak masuk akal. Golongan akal-akalan gitu. Gak masuk akal. Kabeh kok pakai akal. Kita ini hidup dengan dalil dulu, Al-Quran dan Sunnah. Bali orang Al-Quran dan Sunnah. Aduh akalmu. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi lewat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kok marang ulama? Tanglet dumateng para ulama. Tanya sama ulama. Maka ya Miftahul Akhir menjelaskan di antara tafsirnya mimpi tadi itu, Abu Lahab itu ketika Kanjeng Nabi SAW itu belum lahir, Abu Lahab khawatir Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam Maulid Sintuduror pasal wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min badri ummihi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama' mu'minan bidzalika rafila anna lahu syarafan ala majduhu as-sama'. Itu kan sampai kalimat waladat Aminatu radhiyallahu anha. Sayyidah Aminah ibu Nabi SAW radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Inilah madhabnya para habaib dan para kiai. Kalau ibu Nabi muslimah fil jannah, pangkatnya tinggi, makanya diridhokan radhiyallahu anha. Jangan ragu. Kadang-kadang kan ada berita-berita nggak jelas gitu kan. Katanya ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka. Naudzubillah min dzil qadril azim. Kata Habib Ali dalam Maulid Sintuduror, ayah Nabi Abdullah dzil qadril azim, yang punya nilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah madhabnya para habaib dan para kiai. Dua orang tua Nabi SAW fil jannah dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Sayyidah Aminah ini mengandung, Abu Lahab ini kan tokohnya Quraisy. Di masa jahiliyah itu kalau punya anak perempuan atau keponakan perempuan itu aib besar. Apalagi tokoh yang punya anak perempuan, aib besar. Makanya timbul kebiasaan yang jelek kalau punya anak perempuan, sampai ada, nggak semuanya, sampai ada yang mengubur hidup karena perempuan dianggap itu aib. Maka begitu lahir Kanjeng Nabi SAW, lahir laki-laki, Abu Lahab senang. Alhamdulillah kalau bahasa kita, laki-laki, berarti kehormatanku tidak ternodai. Jadi Abu Lahab bukan senang karena lahir keponakannya, bukan, tapi senang karena lahirnya laki-laki. Kalau kayak itu lahir bilang ini senang politik, gak ikhlas, demi nama baik, demi nama baik. Terus budaknya dimerdekakan, kasih duit, nunjukkan senangnya sama orang-orang. Lanang toh lanang, merdeka kamu lanang, ponaan gue lanang. Lah Abu Lahab yang senangnya gak ikhlas ini kafiron, satu kafir, dan turun nas Al-Quran masih hidup orangnya di fatwa neraka. Kalau hari itu Abu Lahab pura-pura masuk Islam, batal ayat Quran. Tapi ya gak mungkin tuh Quran keliru. Allah mosok gak paham makhluknya. Naudzubillah min dzalik, itu pemikiran seperti apa? Sama Allah dan divonis Abu Lahab neraka. Lah Abu Lahab yang divonis neraka dan mata kafirun, matinya juga kafir, gara-gara sekali seumur hidupnya seneng politik, seneng etok-etok, seneng pura-pura. Karena alasan politis, bahagia karena alasan politis. B, memerdekakan budak, ngetokno duit demi Kanjeng Nabi SAW. Sama Allah Ta'ala dibalas setiap Senin di neraka dikasih keringanan, dikasih minum, bukan seksanya diringankan ya, dikasih sesuatu yang membuat dia mungkin rodok iso ambilkan diki, gara-gara apa? Ada minuman. Fama dhannuka
Lantas bagaimana pendapatmu tentang seorang muslim yang seumur hidupnya itu cinta dengan Nabi Muhammad SAW dan meninggalnya mengesahkan Allah Ta'ala? Nah ini jadi dalil. Nah kalau yang kafir saja nggak ikhlas, yang kafir nggak ikhlas, senang sama Nabi pura-pura, itu diterima sama Allah Ta'ala. Nah bagaimana dengan orang yang sholawat sementara dia muslim? Dia sholawatnya sungguh-sungguh tapi katanya ono riak-riaknya sama Allah lebih diterima lagi. Kalau yang kafir aja diterima, apalagi yang muslim. Ini dalilnya. Ini dalil. Saya baru dapat ini cuma dari Kiai Muftul Akhyar. Saya cari kemana-mana nggak ketemu. Jadi mahal. Kira-kira asik nggak dalilnya ini? Buat orang yang cari ilmu ya seneng. Kalau yang nggak seneng sholawat ya apa meneh, hidungnya meneh. Kalau yang ahli sholawat, ahli ilmu, masya Allah, ini dalil yang luar biasa. Nah, itulah kehebatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jazakumullah khairan. Karena itu perbanyak sholawat. Riak atau enggak riak, pamer atau enggak pamer. Ya, jangan pernah mengatakan tiwas olehmu sholawat. Enggak ada sholawat tiwas. Pokoknya siapapun, wujudnya apapun, silakan sholawat. Hanya saja sholawat itu pakai adab. Ya adabnya dijaga dalam bersolawat, maka insya Allah kita akan dapat syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya kita takbir bana, baca bareng-bareng. Boleh? Ya. Asyraqal badru alaina. Waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqai wa syami rabbi faj'al mujtama'na ghayat husnul khitami. Pakai lagunya yang ini, pakai lagu apa yang bisa dipakai? Enggak, bukan itu. Ya orang ini, ya Ibn Ali. Ya, stop dulu. Paham ya lagunya itu ya? Al-Fatihah ila ruh Habibi Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Autas wa usulih wa furih wa Habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa usulih wa furu'ih wa uladih Habib Abdullah, Habib Muhammad, wa Habib Ahmad, wa Habib Khadijah, wa bil khusus Habibi Alwi bin Ali al-Habsyi, wa usulihim wa furu'ihim, sallallahu Habib Muhammad Anis bin Ali al-Habsyi, wa usulih wa furu'ih, wa zawjatih, wa walidina, wa walidikum, wa amwatina, wa amwatikum, wa awliya al-balda wa saliha, anallahu yaghfir lahum warhamhum wa yu'id darajatihim fil jannah, wa yarzuqna jami'an husnal khatimah 'indal maut. Pada kemudian fi ta'atin wa lutuf al-akhirah hadiniyah wa ala mana wa habibi anis fi tahlil walidih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Iya kan. Hari ini 20 Rabiul Awal itu hari wafatnya Habib Alwi bin Ali al-Habsyi. Jadi saya numpang runut apa namanya nahlili itu aneh gitu ya. Tapi Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat barokah Habib Ali. Amin. Bismillah. Astagfirullah. Bacanya langsung aja bareng-bareng yuk. Ya Habibana
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.